Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kamalia dari SDN 1 Ujung Semi. Di sini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan saya yang akan direalisasikan di tahun 2024 sampai dengan tahun 2027. Visi dan misi SDN 1 Ujung Semi. Visinya, terciptanya siswa yang berprestasi dan berkarakter berlandaskan intak dan iptek. Sedangkan misinya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab warga sekolah, mengembangkan kemampuan profesionalisme untuk menunjang kelancaran KBM, meningkatkan mutu dan prestasi siswa sesuai dengan perkembangan iptek yang dilandasi dengan intak. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan warga sekolah dan masyarakat. Latar belakang dari rencana aksi perubahan saya ini ialah bermula dari masalah-masalah yang ada di sekolah saya. Nah, masalah yang pertama itu adalah rendahnya literasi anak di sekolah ya. Literasi ini kan bukan hanya membaca, tapi literasi juga ini terdiri dari kemampuan berbicara, menyimak, dan membaca. Itu masuk ke dalam kategori literasi. Nah, ini sangat rendah sekali ya di sekolah saya. Dan masalah yang kedua itu adalah kasus perundungan atau bullying yang sering terjadi. Mungkin untuk kasus ini bukan hanya di sekolah saya ya, di sekolah-sekolah lain juga banyak sekali terjadi karena ini sedang viral kasus bullying. Dan yang selanjutnya yaitu tentang sekolah yang banyak sampah ya, atau sampah plastik ini mengganggu sekali dalam pembelajaran ya. Karena apa? Karena dengan sampah plastik ini selokan atau got-got di sekitar sekolah ini menjadi terhambat dan tersumbat. Oleh karena itu tidak nyaman ya ketika hujan itu banjir. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran interaktif. Pembelajaran teknologi belum sepenuhnya diterapkan, belum maksimal. Dan yang kelima yaitu mengenai minat dan bakat siswa dalam bidang kewirausahaan itu belum terarah. Dan yang terakhir ini adalah mengenai permainan tradisional yang sekarang dilupakan oleh anak-anak. Sangat disayangkan sekali ya budaya kita gitu, budaya tradisional kita itu anak-anak sekarang sudah acuh, sudah tidak tahu karena mungkin gadget. Oleh karena itu, dalam rencana aksi ini saya ingin membuat inovasi baru di tahun 2024 sampai dengan tahun 2027. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari masalah yang tadi ya. Yang pertama, di literasi ini bertujuan untuk membuat budaya positif atau membuat budaya literasi ini menjadi aktif di sekolah. Dan yang kedua yaitu kasus bullying atau perundungan ini tidak lagi terjadi ya. Dan saya juga ini bertujuan agar etika siswa sopan dan santun itu anak-anak dalam bertutur kata itu menjadi baik ya. Kemudian pembelajaran interaktif ini agar lebih diterapkan secara maksimal. Dan yang selanjutnya yaitu minat dan bakat siswa ini agar lebih terarah melalui kewirausahaan atau market day di setiap hari Sabtu. Dan yang terakhir, mengaktifkan permainan tradisional sebagai budaya Indonesia. Berikutnya yaitu strategi penerapan rencana aksi. Strategi penerapan sasaran program di SDN 1 Ujung Semi. Yang pertama, budaya literasi, yaitu memberikan buku cerita fiksi dan non-fiksi di setiap kelas. Yang kedua, berbasis teknologi, meningkatkan kualitas dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menjadikan peserta didik yang berkarakter ini, strateginya yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan karakter dan melakukan pencegahan bullying dengan membuat poster anti-bullying. Dan untuk sekolah sehat, menciptakan lingkungan yang sehat dengan membawa bekal dari rumah. Minat dan bakat di bidang kewirausahaan, yaitu strateginya mengadakan kegiatan market day di setiap hari Sabtu. Dan yang terakhir, untuk mengaktifkan permainan tradisional, membutuhkan strategi untuk mengkampanyekan permainan tradisional di saat pembelajaran.
Tabel rencana aksi perubahan. Yang pertama, nama kegiatan. Menerapkan budaya literasi. Tujuan kinerjanya yaitu peserta didik. Indikator pencapaiannya yaitu menciptakan peserta didik yang gemar membaca dan menjadikan budaya literasi. Waktu perolehannya yaitu Januari 2024. Yang kedua, mutu pendidikan dalam pembelajaran yang berbasis teknologi. Tujuan kinerjanya guru dan peserta didik. Indikator pencapaiannya yaitu menciptakan pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan quizzes, assembler, dan lain sebagainya. Waktu pelaksanaannya Januari 2025. Yang ketiga, menjadikan peserta didik yang berkarakter. Tujuan kinerjanya peserta didik. Indikator pencapaiannya mencetak peserta didik yang berakhlak mulia, sopan, dan santun, menjauhkan dari bullying, yaitu waktu perolehannya Juli 2025. Yang keempat, menerapkan sekolah sehat. Tujuan kinerjanya peserta didik. Indikator pencapaiannya menciptakan sekolah yang ramah lingkungan, membawa bekal setiap hari. Waktunya yaitu di Juli 2026. Yang kelima, menerapkan minat dan bakat di bidang kewirausahaan. Tujuan kinerjanya peserta didik. Indikator pencapaiannya menjadikan peserta didik yang mandiri dengan melaksanakan market daily setiap hari Sabtu. Waktunya yaitu di Juli 2024. Yang keenam, mengaktifkan permainan tradisional. Tujuan kinerjanya yaitu peserta didik. Indikator pencapaiannya yaitu menjadikan peserta didik yang mengenal dan mencintai budaya Indonesia, bekerja sama dengan guru olahraga untuk menyelipkan permainan tradisional. Waktu perolehannya yaitu di Januari 2026 sampai dengan Januari 2027.